Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai yang ke-20. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih tuntunan-Mu menyertai hidup kami sampai saat ini, terkhusus di penghujung tahun 2024 ini. Kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menuntun kami dan pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai yang ke-20 dengan judul perikop Yesus adalah terang dunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kita berada di penghujung tahun 2024. Kembali firman Tuhan mengajak kita saat ini dan kita diingatkan, terkhusus pada ayat ke-12 yang saya bacakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di sini merupakan suatu penegasan kepada semua orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa barang siapa mengikuti Yesus, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ia mempunyai hidup yang terang. Ini ingin menekankan yang pertama adalah Kristus adalah terang itu sendiri. Tetapi banyak orang-orang yang membantah, terkhusus para musuh Tuhan Yesus, yang menuduh bahwa kesaksiannya itu palsu. Terkhusus dalam nas kita saat ini adalah orang-orang Farisi, di mana mereka menyerang balik Tuhan Yesus dengan perkataannya sendiri bahwa kesaksian itu tidak sah. Tetapi yang sesungguhnya dan sejatinya kesaksian Yesus ini benar karena ada hubungannya dengan Allah Bapa. Ia berasal dari Allah Bapa dan akan pergi kembali kepadanya. Bahkan Allah Bapa juga bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian tuduhan dari orang-orang Farisi dan orang-orang yang membenci Yesus pada saat itu tidak benar, salah, karena mereka tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka hanya menilai secara manusiawi. Tuhan Yesus menyatakan kesaksian dirinya itu sah menurut hukum Taurat yang mengharuskan dua saksi karena dia adalah saksi yang benar. Demikian juga Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah Bapa, dan ia adalah Allah. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Kristus adalah terang, dan terang itu menaungi semua orang yang percaya, termasuk Anda dan saya. Kita semua umat yang percaya, serta siapapun yang mau percaya, kita harus menyatakan bahwa kita harus berada dalam terang itu. Dan inilah keyakinan orang-orang percaya dan mewartakan terang iman, pengharapan, dan kasih itu sendiri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena orang-orang Farisi ini menolak percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka tetap tinggal dalam kegelapan dosa-dosa mereka. Mereka buta terhadap kebenaran Allah. Demikian juga banyak orang yang menolak pemberitaan Injil Yesus Kristus akan tetap tinggal dalam dosa mereka, dalam kegelapan dunia ini, karena mereka menolak terang dan kebenaran ilahi. Sampai hari ini, saat ini, di zaman yang digitalisasi ini dan canggih sekarang ini dan seterusnya, terang itu tidak disukai orang-orang kegelapan, karena terang akan membongkar kejahatan mereka. Yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita diajarkan juga melalui nas kita ini bahwa mengikuti Yesus adalah terus-menerus. Artinya bahwa kita adalah anak-anak terang. Karena Kristus adalah terang,
maka kewajiban kita untuk mengikutinya dan menyerahkan seantero hidup kita, hidup dalam bimbingannya, dan dalam segala apa yang ia inginkan, kita harus berada dalam terang itu sendiri, apapun keadaan kehidupan kita. Makanya berbahagialah orang yang memiliki terang itu sendiri, dan dengan kebahagiaan itu, maka kita akan melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Kita akan melawan segala keinginan-keinginan daging kita, dan kita boleh hidup dalam damai sejahtera Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah diberi terang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yakni dalam hati dan kehidupan kita. Bahkan juga rasional, pemikiran, dan seluruh panca indera kita, yaitu pengetahuan dan kesukaan akan Allah. Terang ini akan menjadi terang hidup secara rohani iman kita bagi setiap orang percaya di dunia ini, dan terang hidup kekal di dunia ini, di mana tidak ada maut yang mampu untuk melawan terang itu sendiri. Maut telah dikalahkan oleh terang Kristus. Maka marilah ikutilah terang Kristus. Bersedia diterangi oleh terang kasih, maka kita patut dan berbahagia mewartakan, membagikan terang itu. Makanya saat ini, selamat menerima terang anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Terkhusus saat ini kita akan masuk ke dalam peralihan tahun. Dari tahun 2024, kita akan memasuki tahun 2025. Banyak pengalaman kehidupan kita di tahun 2024. Banyak hal-hal yang membuat kita bahagia, bahkan membuat kita kecewa, tetapi tetap pegang terang Kristus itu sendiri. Dan disinilah, kapanpun, terkhusus di tahun 2025 nanti, yang akan kita masuki, menunggu hari-hari dan menunggu detik-detik dan menunggu saatnya kita akan meninggalkan tahun 2024. Tetaplah bagikanlah terang itu lewat kehidupan kita. Dan saat ini kita bermedia sosial pun secara bijak. Kita jangan lagi memberitakan kabar-kabar hoax, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang membuat terang dimanapun kita berada. Selamat menjadi terang Kristus. Selamat tinggal tahun 2024, dan selamat datang tahun 2025. Kristus menerangi hidup kita. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih kemurahan-Mu. Kami belajar saat ini melalui firman-Mu, biarlah kami tetap memegang terang itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kami. Sampai akhir hidup kami tetap menjaga terang itu tetap menyala, tetap bersinar dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun kami tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Saat ini kami berdoa dan menaikkan syafaat kami terkhusus bagi jemaat-Mu yang berada di Jemaat GKI Saka Kajang. Tuhan berkati jemaat-Mu di sana. Kami berdoa terkhusus bagi generasi kami, anak-anak muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan, anak-anak muda kami, generasi kami yang saat ini sedang sekolah, pun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati hidup mereka. Biarlah generasi kami diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera boleh menyertai hidup mereka, dan mereka boleh menjadi generasi yang hidup takut akan Tuhan. Masa depan diberkati, dan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Biarlah kehidupan jemaat-Mu di GKS Saka Kajang diberkati oleh Tuhan. Pun juga kami, seluruh kehidupan orang-orang percaya dimanapun berada, kami bersyukur telah memasuki tahun 2024, dan saat ini di penghujung tahun 2024, dan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Kasih Kristus tetap menyertai kami. Dengan terang Kristus kami akan tetap berjalan menuju kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas semuanya. Ini seluruh doa kami, pengharapan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam.